Ya, kita akan bahas bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini yang tentunya sudah diriset dan disiapkan oleh rekan kami Syafinas Nakyar. Halo, selamat sore Syafinas. Ya, Bram. Oke, nah ini mengamati juga secara pergerakannya begitu ya. Sepanjang hari ini ternyata indeks harga saham gabungan kita agak kesulitan untuk berada kokoh di zona apresiasinya. Sebetulnya apa yang juga menjadi beban bagi indeks harga saham gabungan kita untuk berada atau bertengger di posisi penguatan? Ya, sebenarnya memang jika kita lihat secara sebulan terakhir kan memang sentimen ini paling banyak memang datangnya dari luar ya, dari isu geopolitik dan juga memanasnya ataupun semakin legitnya, kuatnya perekonomian di Amerika Serikat. Hingga akhirnya memang masih terus menunjukkan pelemahan IHSG hingga hari ini. IHSG sesi 1 saja juga sudah dibuka merona merah, sempat berbalik arah sedikit saja tetapi memang tidak bisa dipukul ke bawah lagi hingga akhirnya ditutup terkoreksi 0,34%. Di sesi pertama itu pelemahannya mencapai 0,41%. Dan memang dari sisi likuiditas transaksi bursa juga tercatat turun di bulan ini. Hingga bulan berjalan nih transaksi rata-rata harian di IHSG hanya di sekitar 10,32 triliun rupiah. Sementara di bulan sebelumnya di 10,47 triliun rupiah. Lagi-lagi ya ini karena capital outflow kita sangat tinggi. Dan jika kita lihat rupiah juga memang masih bergerak sangat volatil. Cuman memang sampai pagi ini ada pergerakan penguatan. Tetapi memang masih di range 15.890 sampai dengan 15.900. Hingga tadi kita lihat ada di 15.800-an ya, 885 atau menguat 0,31%. Nah, pergerakan rupiah hari ini sebenarnya terjadi karena memang masih kuatnya data ekonomi Amerika Serikat meskipun arus dana asing sudah mulai pelan-pelan nih masuk lagi ke pasar dalam negeri. Tetapi memang masih ada investor yang memasang mode wait and see perihal data inflasi Amerika Serikat dan data inflasi Indonesia. Sehingga capital inflow ke dalam negeri pun belum sebanyak capital outflow yang sudah meninggalkan begitu Bram. Itu yang menyebabkan IHSG kita lesu dan juga rupiah kita juga lesu. Di mana memang sebelumnya Amerika Serikat telah merilis data pertumbuhan ekonominya di kuartal 3 2023. Tercatat ini masih sangat kencang di 4,9% pada kuartal ketiga dan ini menjadi kuartal tertinggi jika dibandingkan dengan kuartal 4 2022 atau hampir 2 tahun ke belakang. Artinya memang inflasi ini tampaknya masih sulit ditekan dan dikhawatirkan suku bunga The Fed ini masih terbuka lebar untuk bisa naik lagi di kemudian hari yang memang sampai saat ini memang masih ditahan sih, tapi kita belum tahu nih kapan sampai dengan akhir 2023 suku bunga akan dinaikkan kembali atau tidak. Itu dia yang masih menjadi mode wait and see-nya karena kita masih menanti, Bram. Oke, walaupun memang banyak investor memasang mode wait and see, tapi tadi juga sudah dijelaskan begitu oleh Syafina, sudah mulai ada capital inflow atau investor sudah mulai pede untuk balik kembali dananya masuk ke tanah air kita. Tapi juga mengamati juga secara panjang, ini tentunya banyak agenda-agenda ekonomi yang perlu dilihat juga, diantisipasi, diamati. Bahkan kalau kita lihat di pekan ini saja ada Bank of Japan begitu ya, yang akan merilis suku bunganya. Ini juga akan terrefleksikan juga terhadap apakah memang nantinya akan hawkish dan juga berpengaruh ke perekonomian kita atau fundamental negara kita. Dan juga ada rapat FOMC dari Amerika Serikat atau dari The Fed. Nah ini juga akan menjadi pengamatan atau semua mata para pelaku pasar juga akan tertuju di sana. Sebetulnya bagaimana keterkaitan pergerakan indeks harga saham gabungan kita dengan sentimen-sentimen yang ada tentunya ke depan? Nah sebelum kita mendengarkan sentimen-sentimen dari luar, ini juga akan ada sentimen penting dari dalam negeri yang akan dirilis di hari Rabu, yaitu inflasi Republik Indonesia, yaitu terkait bulan Oktober 2023, di mana diprediksi ini akan melonjak karena banyaknya harga pangan yang naik per bulan Oktober ini. Nah ini juga nih yang menyebabkan kekhawatiran oleh investor dalam negeri. Baru setelah itu di hari Selasa dan juga di hari Rabu dan Kamis pekan ini akan ada rilis dari BOJ dan juga FOMC, di mana FOMC ini hasilnya akan diumumkan pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Kita dari BOJ dulu nih. Keputusan BOJ ini sebenarnya sangat dinanti karena ada informasi bahwa suku bunga ultra rendahnya yang selama ini sudah ada sejak tahun 2016 yaitu di minus 0,1%, diprediksi akan berubah. Nah, berubahnya naik atau turun lagi ini yang juga akan dinanti karena memang tentunya akan berdampak besar kepada pasar keuangan Indonesia karena memang banyak investor Jepang yang ada dan juga masuk ke tanah air. Lalu kalau The Fed memang
masih diprediksi akan mempertahankan suku bunganya, tetapi ya kalau kita lihat-lihat Oktober, November, Desember hanya tinggal tersisa 3 bulan lagi. Kita belum tahu nih di mana The Fed akan menaikkan suku bunganya karena kan memang diprediksi akan menaikkan suku bunganya sampai dengan akhir 2023. Nah, di bulan mana bunga tersebut akan jatuh gitu kan? Itu masih belum kita tahu ya. Lalu selain suku bunga ada data penting juga yaitu PMI manufaktur China dan juga Indonesia, di mana Selasa ini data manufaktur dari China akan dirilis, di mana berdasarkan konsensus memperkirakan manufaktur China akan sedikit mengalami apresiasi nih yang akan berada di jalur ekspansif, kurang lebih berada di angka 50,5. Lalu Indonesia juga pada periode September diprediksi PMI-nya justru akan turun di 52,3. Itu dia tadi gara-gara kenaikan harga pangan. Dan 52,3 di bulan September 2023 ini justru lebih rendah dibandingkan Agustus 2023. Nah, kita belum tahu nih bagaimana kondisinya di PMI manufaktur bulan Oktober 2023, itu akan kita nantikan rilisnya pada pekan ini juga. Lalu juga ada data tenaga kerja Amerika Serikat yang akan dirilis, di mana Amerika Serikat akan merilis data pengajian non-pertanian atau non-farm payroll itu pada hari Rabu, dan tingkat pengangguran di bulan Oktober 2023 yang juga akan dirilis oleh Amerika Serikat pada Jumat pekan ini. Kedua data ini sebagian akan menjadi, bukan sebagian ya, dua data ini adalah data penting yang biasanya digunakan oleh The Fed untuk mengukur kemana arah kebijakan suku bunganya akan diambil. Jadi memang cukup banyak sentimen yang akan menggerakkan pasar hari ini, sehingga jika dilihat IHSG terkoreksi, sebenarnya ini koreksi yang umum untuk terjadi karena memang akan banyak perubahan-perubahan data mungkin nanti ketika rilis inflasi dan juga suku bunga ini terjadi, Bram. Oke, sepertinya memang untuk mengamati suku bunga The Fed yang mana juga masih akan hawkish begitu ya, terlihat yang mana walaupun memang kemarin sempat menahan suku bunga acuannya, tapi juga tidak juga membuat hawkishnya ini hilang. Syafina, sekarang juga disisipkan juga dalam pesannya ini masih akan menaikkan suku bunga acuan bahkan hingga akhir 2023 nanti. Kita nantikan bersama seperti apa dampak dan juga efeknya dan apa kiranya antisipasi dari berbagai sektor di dalamnya, yang mana juga bisa terkait sektor, pasti ada sektor-sektor yang juga terdampak dari tingginya atau era suku bunga tinggi saat ini. Sebetulnya bicara terkait sektor yang menarik di pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah volatilitas ekonomi yang terjadi, ada sektor apa, Safinas, yang menarik untuk diperhatikan? Iya, ini yang menarik untuk diperhatikan dari sektor emas ya, di mana harga emas ini memang sedang dalam tren penurunan. Jadi memang harga emas dunia ini loyo, tetapi emiten emas RI ini cukup bergairah. Tapi memang ini berdasarkan pantauan saya sejak sesi 1 tadi. Jadi memang harga emas melemah di pagi hari ini karena pelaku pasar diproyeksi masih memasang mode wait and see tadi terkait keputusan FOMC yang akan dirilis pada Kamis pagi ini. Sehingga kita lihat nih harga emas sekarang berada di 1.995,5 US dollar per troy ounce. Udah naik jauh, tapi memang di ujung sejak Oktober itu ada penurunan sedikit. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan saham-sahamnya. Kalau sesi 1 tadi terpantau mayoritas menguat, hanya beberapa, hanya 1 atau 2 sektor emas yang terkoreksi. Kita lihat. Nah, tapi jika di penutupan ini Merdeka Copper Gold secara apresiasi 0,43%. J Resources Asia Pasifik terkoreksi 1,12%, Bumi Resources Minerals terapresiasi 2,11%, Archie Indonesia terkoreksi 2,94%. Jadi memang pergerakan sesi 1 tadi tidak tergambar di penutupan ini ya, karena mayoritas dari emiten-emiten besar ini bergerak bervariatif. Sementara kalau misalkan dari sektor batubara, ini menarik untuk dibahas juga karena seperti berita-berita yang tadi kami sampaikan bahwa para pengusaha mineral atau minerba ini meminta untuk peraturan DHE atau yang menahan devisa hasil ekspor di dalam negeri itu yang sudah berjalan 3 bulan untuk dievaluasi. Salah satunya pernyataannya datang dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, yang menyebutkan 3 bulan aturan ini berjalan, maka dampaknya eksportir ini kesulitan untuk mengatur cash flow di tengah tren harga komoditas yang sedang menurun. Hendra juga menambahkan bahwa dampak dari DHE ini nggak hanya ke sektor minerba aja, tetapi juga ke para eksportir lainnya dari perkebunan, perikanan, kehutanan. Ini juga merasakan dampaknya untuk dampak kesulitannya untuk mengatur arus kas. Sehingga
pengajuan evaluasi ini kini sedang dikaji lagi oleh pemerintah, dan kalau kita ketahui kan sebenarnya DHE ini untuk membantu negara kita menjaga stabilitas rupiah. Jika memang ditahan lebih lama di dalam negeri, maka bisa dipakai pemerintah kita untuk paling tidak membayarkan utangnya dulu secara sementara begitu kan. Tetapi memang beberapa pengusaha melihat ini perlu dievaluasi ulang ya. Dan kita lihat nih sekarang secara pergerakan batu bara semuanya kompak melemah, dan tadi secara sektoral juga kita sudah lihat sebenarnya memang sektor energi melemah cukup dalam ya. Harga batu bara sendiri sekarang berada di 135,2 US dollar per metric ton, dan tadi kita lihat ITMG, Adaro, Bayan semuanya juga kompak melemah dan pelemahannya rata-rata tinggi di atas 2%. 2 hingga nyaris 4%, untuk Adaro nyaris 4%. Bayan dan Bumi Bayan 3,42, Bumi 2,61, Indo Tambang Raya ITMG di 2,69%. Oke, baik. Jadi ada dua sektor yang tentunya perlu diamati lebih dalam begitu ya menurut Anda, Syafina, yaitu memang salah satu sektornya adalah komoditas, ada komoditas emas dan juga sektor batu bara yang juga ini harganya saat ini menuju normalisasinya. Terima kasih Syafina, selengkap sekali market fokus dari Anda di sore hari ini. Tentunya